MotoGP T7. Coba kita simak sama-sama yuk. Massive high side! Monster high side! Oh, he's high sided! Big high side! Massive high side then for Marc Marquez. Bicara crash yang menimpa Marc Marquez, momen apa yang pertama terlintas di kepala? Oh, he's gone. It's Marc Marquez who's gone down and the bike is a wreck! Inilah suatu kondisi yang sulit dihindari. Crash dalam arena balap adalah mimpi buruk teramat gelap. Tim MotoGP Trans 7 merangkum 7 biggest crash yang pernah menimpa The Baby Alien. Asen 2013, Marc mengalami high side di sesi free practice 3. Dari agenda pembuka musim ini, crash fatal kala Marquez menghantam Miguel Oliveira di Portimao, Portugal. Marquez! He has absolutely slammed into Miguel Oliveira. Yellow flags right in sectors 1 and 2. Silverstone 2021, MM93 terjatuh di sesi free practice 1. Motor Marc dalam kondisi kencang, yaitu 274 km per jam. And it doesn't get any faster than that. Barrel rolling, oh my goodness, through the grass and back onto the circuit again. Marquez terseret cukup jauh hingga terguling ke dalam lintasan. Look at that, he's flat out and the front just goes from underneath him. Kualifikasi Sepang 2019. Marquez yang tengah berada di belakang Fabio Quartararo terlibat high side. Oh, massive high side! Monster high side for the world champion. Asking too much of the power. Goodness me, that was vicious. Tyres have been cooled down and that hurt. Well, he got pinged straight up in the air. He actually landed on his feet and got a face planted, head-butted the tarmac. Goodness me, you know that hurt. That's just cruising behind Quartararo. He's just not got enough tension in those tyres and just too much with the right hand. Masuk di 3 besar, kecelakaan tunggal di sesi free practice. Honda RC213 hancur berkeping-keping. Oh, Marquez is down. He's gone again. That Repsol Honda is completely demolished. That really has taken the wind out of his sails. Not something I have to say I've seen in a long time. This is super fast. What's happening? Mandalika 2022. Belum turun balapan, Marquez tertimpa nasib sial saat jalani warm up. Marquez here. He tips it in. Oh, wow. Oh, dearie me. Unbelievable. Kejadian ini disebut-sebut sebagai high side pentalan tertinggi dalam karir Marc Marquez. He had the big scare at turn 10 at the start of this session. Santi Hernandez can't believe it. Let's have another look at this then. Untuk nomor 1, tentu saja Jerez 2020. Big high side. How often do you see that? Not very. Last time he high sided, of course. Kuda besi berbobot 180 kg menghantam Marquez dalam kecepatan tinggi. Akibatnya, ia menderita cedera patah tulang lengan yang membuat Marc harus naik meja operasi dan absen selama berbulan-bulan. Persis
Persis sesuai dengan yang dikatakan oleh Wak Taufik, mana Marc Marquez ini kalau kecelakaan selalu high side lagi. Tadi kita sudah lihat cuplikan yang sudah kita kumpulkan ya tadi ya, kompilasi kecelakaan terparahnya Marc Marquez versi kita. Nah, tapi boleh nggak sih dijelasin sedikit sebenarnya high side itu seperti apa sih artinya? Jadi high side itu pada dasarnya adalah crash yang diawali oleh hilangnya grip ban belakang. Jarang kalau gripnya ban depan tuh biasanya namanya low side. Nah, tidak banyak drama. Tapi kalau pada saat kehilangan grip ban belakang, maka grip ban belakang itu akan apa ya? Akan bergerak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembalap. Jadi dia akan bergerak sendiri. Dan di satu momen dia akan ibaratnya gimana ya, posisinya itu tidak sangat tegak lurus dengan arah yang mau dituju, sehingga dia akan kayak ngerem gitu, akan ngerem gitu. Dan karena inersia dari motor itu masih tetap ada, dia akan membuat motor itu akan mental ya, bahasa kita ya. Jadi mental. Jadi mental itu luar biasa karena inersia motor pada saat berjalan kayak kita naik mobil, kalau misalkan kita ngerem kan ke depan gitu ya, atau kita lagi ngebut kita arah ke belakang, itu kan inersia. Nah, motor pun gitu, pada saat dia bertegak lurus, posisinya tegak lurus dengan posisi arah yang dia tuju, dia akan gini, terus bannya itu jadi ngelok atau ngerem sehingga dia mental dengan inersia itu. Dan hasilnya ya kayak begitu. Sebenarnya ini adalah karakter dari mesin V4. V4 itu kebanyakan high side. Namun kalau kita lihat memang di beberapa pabrikan-pabrikan lain, kayak misalkan contohnya kayak Peko, itu jarang banget melakukan kesalahan crash dalam bentuk high side. Dia biasanya hanya low side aja. Dan inilah menurut saya yang harus dicari baik oleh Marc Marquez sendiri maupun Honda, bagaimana caranya membuat motor jauh lebih aman buat pembalap. Iya, dan juga untungnya di Asen ini dia kecelakaannya tidak sebanyak di Sachsenring sebelumnya ya. Sebenarnya ada berapa kali sih dia udah kecelakaan? Lebih dari satu kali? Kalau di Asen sih udah 2 kali ya. Tapi kalau secara keseluruhan dia udah 14 kali jatuh loh musim ini. Baru 7 seri yang sudah berlangsung loh. Iya. Jadi satu seri 2 ya? Satu seri 2. Tapi kan Marquez juga absen ya beberapa seri. Iya, juga ya. Dengan absennya itu, wah banyak banget gitu kecelakaannya, 14 sampai 14 gitu. Udah 14 kecelakaan Marc Marquez, dan juga di Asen ini sendiri, di seri ke-8 ini sendiri 2 kali ya tadi ya Niko bilang ya? 2 kali. Pada saat waktu itu pada saat practice kedua, waktu dia ada di belakang finalis, kemudian waktu kualifikasi pertama dia menabrak ban belakang Enea Bastianini itu. Cukup kontroversial ya, karena agak aneh sih. Agak aneh. Iya, sesuatu yang crash memang tidak perlu sih menurut saya terjadi. Nah, namun pada dasarnya di awal pekan ya, di awal race weekend, Marc Marquez bilang bahwa dia pada dasarnya nggak mau push di Asen ini. Bahkan dia cuma bilang dia udah yakin bahwa dia akan masuk Q1 dan dia pikir bagaimana caranya nggak terlalu start dari posisi belakang banget di Q1. Dia hanya mau menjalani race karena dia ingin bikin kayak secara umum dia pengen modenya pada saat di Asen ini mode dari test rider. Jadi dia hanya ingin mencoba beberapa part-part yang akan jadi basis utama dari riset dari Honda untuk bisa balik nanti setelah summer break. Iya, karena dia juga sendiri merasa tidak sefit sebelumnya. Benar. Kan? Karena ada retak di rusuk ya, rusuk nomor 2. Juga ankle-nya katanya ini ya nggak bagus juga kondisinya, juga jempolnya kan masih patah terakhir. Iya, betul. Iya, memang sangat complicated banget kalau kita membicarakan Marc Marquez, terlebih ini tadi ini kondisinya, posisi jatuhnya Marc Marquez yang tadi disebutkan oleh Niko dengan Bestia yang seharusnya tidak terjadi ya. Ini lebih panjang lagi kalau bilang siapa yang salah. Ini panjang. Waduh panjang nih. Tapi nih sebentar, kita kan tadi baru ngebahas Marc Marquez aja. Udah disebutin sama Niko bahwa di sejauh 7 seri, bahkan dia beberapa seri tidak ikut, sudah 14 kecelakaan untuk Marc Marquez. Kita belum menghitung Joan Mir, kita belum menghitung Takaka Nakagami. Alex Rins juga. Iya, secara keseluruhan nih memang ada apa sih dengan Honda ini? Kalau saya ngomong ada apa dengan Honda, kayaknya panjang nih, bisa 2 jam sendiri nggak sih bahasnya? Iya, banyak masalah mungkin ya. Terlalu banyak masalah, apa yang harus dilakukan? Secara umum setup semuanya, kalau menurut saya paling gampangnya adalah saat ini bisa dibilang Honda belum bisa membuat motor yang bisa bikin pembalap aman. Namun
dengan performa yang menyamai kompetitornya. Jadi kalau aman doang bisa, artinya agak sedikit pelan. Iya. Tapi kalau pada saat dia mau menyamai performa dari kompetitor, contohnya paling gampang adalah Ducati, ngikutin aja Ducati, maka harus pembalap tuh benar-benar harus push motor itu sampai ke limit. Dan kalau kita udah ngomongin masuk ke limit, itu potensi crash-nya jauh lebih besar. Dan ini tuh menarik kalau kita lihat di balapan sebelumnya gimana Marc Marquez begitu struggle ketika mengikuti contohnya Luca Marini. Tapi kalau kita ngeliat Marini biasa aja tuh. Iya. Dia bawa motornya, Marc Marquez wah struggle kanan kiri gitu ya. Tapi kalau lihat Marini biasa aja. Waktu dia ngikutin adiknya Alex Marquez. Ya. Biasa aja Alex Marquez, dia kayak yang susah banget ngikutin. Motornya nggak siap untuk bisa bikin mereka performa yang sama dengan Ducati, tapi bisa bikin motornya itu lebih aman buat pengendara. Kalau saya bilangnya kayak gitu. Oke.